Sekarang Anda kembali menyaksikan podcast Bincang SMK Kalsel bersama saya Azrin, dan di sebelah saya sudah ada Ketua MKK SMK Kota Banjarmasin. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Silakan perkenalkan dirinya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Haji Al-Munawar STMPD, Kepala SMK Negeri 2 Banjarmasin. Dalam hal ini saya mewakili sebagai Ketua MKKS SMK Kota Banjarmasin. Nah, ini kan dalam rangka Hari Pers Nasional 2020, SMK sendiri itu sudah ada yang mengarah ke dunia pers belum sih Pak? Pada tahun ini anak-anak SMK khususnya di SMK Kalsel itu ada sekolah tertentu yang sudah di dalam proses pembelajarannya itu ada kompetensi yang namanya kompetensi broadcasting. Nah, kompetensi broadcasting ini adalah cikal bakal dari pencetakan wartawan sekolah sebenarnya ya. Jadi wartawan-wartawan ini yang tugas pokoknya adalah penyampai informasi, kemudian menulis berita, mengarsipkan berita, itu dipelajari pada sekolah-sekolah tertentu khususnya di SMK Kalsel. Nah, lebih khusus lagi kita lihat itu ada di SMK Bina Banua, ada di SMK S3 Banjarmasin, dan ada juga di SMK 2 Banjarmasin. Tetapi di SMK di luar kota Banjarmasin itu insya Allah juga sudah ada itu. Berarti SMK sendiri sudah ada hubungannya nih sama pers ya, dari broadcasting tadi. Nah, kalau di SMK Kalsel sendiri itu perkembangan pers itu sendiri bagaimana? Perkembangan dunia broadcasting? Dunia broadcasting adalah dunia siaran itu yang paling banyak diminati oleh anak-anak. Itu bisa kita lihat sekarang di banyak itu penyampai informasi keterampilannya, bagaimana dia mengolah kata-kata, status dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya termasuk perkembangan di dunia broadcast ya. Pada intinya broadcast itu adalah menyampaikan informasi dari sumber kepada penerima. Nah, itu bisa disajikan dalam bentuk berita, bisa disajikan dalam bentuk gambar, bisa dijadikan dalam bentuk yang lainnya. Intinya pekerjaan broadcast ini sebenarnya di Kalimantan Selatan pada umumnya ini anak-anak semua khususnya yang belajar di SMK itu sudah menggeluti di bidang itu, dan perkembangannya itu sangat bagus. Apalagi untuk sekolah-sekolah tertentu ini sudah dipelajari secara khusus bagaimana menulis berita, bagaimana mengarsipkan berita, bagaimana menyampaikan berita, kemudian bagaimana menggunakan alat itu supaya berita ini sampai ke sasaran yang dituju. Lalu di dunia broadcasting ini apa sih sebenarnya yang diharapkan dari anak-anak selain menjadi wartawan? Apa aja kira-kira skill yang mereka butuhkan itu apa Pak? Yang pertama adalah kemampuan anak-anak itu mengaktualisasi dirinya. Karena anak-anak SMK ini itu adalah anak-anak yang dididik untuk menjadi terampil. Setelah dia terampil nanti akhirnya itu anak-anak itu mempunyai jiwa entrepreneurship. Setelah punya jiwa entrepreneurship itu anak-anak berkarakter, tetapi anak-anak ini diharapkan juga mampu berdaya saing. Nah, untuk mampu berdaya saing ini maka anak-anak harus menyiapkan dari segi pengetahuannya, segi keterampilannya. Nah, dan kemudian anak-anak di samping sudah pengetahuannya baik, keterampilannya baik, tetapi harus punya satu kemampuan yang harus dikuasai, yaitu kemampuan berkomunikasi harus baik. Ya, berkomunikasi, public speaking mungkin karena mereka juga nanti membawakan acara berita. Nah, untuk SMK sendiri bagaimana nih caranya mengarahkan anak didik itu supaya menjadi jurnalis yang baik, itu bagaimana? Yang pertama SMK, khususnya SMK yang ada di Kota Banjarmasin maupun pada umumnya di SMK Kalsel, itu sudah mendidik anaknya itu dengan pengetahuan yang baik. Nah, setelah pengetahuannya baik, diharapkan keterampilannya juga baik. Nah, ini bisa dilakukan dengan proses pembelajaran, baik itu pembelajaran di sekolah
maupun pembelajaran di dunia industri. Nah, artinya apa? Walaupun biaya peralatan di sekolah itu belum semuanya terpenuhi, tetapi orang-orang SMK itu memang cerdik akalnya. Gimana Cerdik akalnya itu dari dia bisa membuat pola proses pembelajaran, perencanaan pembelajaran itu tidak harus mengandalkan alat di sekolah, tidak harus mengandalkan guru di sekolah, tetapi sekolah ini bisa berpartner, bisa berkolaborasi dengan di dunia industri. Apakah kolaborasi gurunya, apa kolaborasi alatnya, apakah kolaborasi tempatnya. Nah, seperti itu. Nah, terakhir nih harapan Bapak untuk murid-murid SMK di Kalsel itu bagaimana? Juga mungkin bisa di-share tips-tips apa aja nih yang harus disiapkan? Ya, diharapkan nanti anak-anak yang khususnya di SMK Kalimantan Selatan itu anak-anak di dalam membaca berita, memaknai berita, menserap berita itu tidak asal memaknai, tidak asal menyerap, tetapi berita ini harus betul-betul disaring dengan pengetahuannya, dengan akalnya, dengan keterampilannya, sehingga kita terhindar dari berita-berita yang tidak baik, apa yang lebih dikenal dengan istilah hoax. Gitu, ya. Jadi begitu tadi Bapak sudah sharing, terima kasih banyak. Semoga pelajar Indonesia juga bisa mengambil kesimpulan nih, gimana sih jadi jurnalis yang baik, berita apa aja yang harus diambil. Terima kasih banyak ya Bapak untuk waktunya. Sama-sama. See you in the next video. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita.